Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, bagian kedua, pertanyaan yang biasa diajukan oleh orang-orang. Kenapa kitab Ulangan, kemarin kita belajar, harus ditulis lagi? Padahal isi di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang telah ditulis, terutama dalam kitab Keluaran. Biasanya pertanyaan kedua yang diajukan adalah, Bapak Ibu, karena kitab Ulangan penulisnya adalah Musa, itu secara tradisi yang kita percayai bersama. Tapi bagaimana mungkin Musa yang kemudian menulis kitab Ulangan, pada gilirannya di dalam pasal ke-34, Musa itu mati. Bagaimana mungkin Musa mati mencatat kematiannya? Apakah dia bangkit dari kubur lalu mencatat pasal 34 secara khusus? Tidak demikian Bapak Ibu. Memang Musa yang menuliskan kitab Ulangan, tapi di bagian akhir dari kitab Ulangan itu kelihatannya ada orang lain yang menuliskan untuk mencatat cerita tentang kematian Musa, yang menurut para penafsir kemungkinan besar adalah Yosua yang menuliskannya, peristiwa kematian Musa, tapi tetap ditaruh di dalam kitab Ulangan karena memang kitab Ulangan ditulis oleh Musa, sehingga kemudian nama Musa lah yang biasa disebut. Sekali lagi, bagian terakhir dari kitab itu tidak mungkin Musa mencatat kematiannya sendiri. Tidak ada orang mati bisa mencatat dirinya sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi, pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, ketika Musa mencatat kitab Ulangan ini, diberikan kepada orang-orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika kematiannya ditulis, satu-satunya orang yang mati dikubur langsung oleh Tuhan itu cuman Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang maha baik itu mengubur Musa begitu rupa sampai kemudian mayatnya diperdebatkan, Bapak Ibu. Tetapi Musa adalah orang yang istimewa, beroleh hak yang istimewa atau anugerah yang istimewa dari Tuhan. Dikubur langsung oleh Tuhan. Tidak ada orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya Musa. Dan Musa, satu-satunya orang dalam pasal 34 disebutkan, yang Tuhan berhadapan muka dengan Musa waktu bercakap-cakap atau waktu berbicara. Setelah itu, dan sebelum Musa, tidak ada nabi yang seperti itu. Nabi yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, nabi yang begitu besar. Tapi ada pembelajaran yang saya ingin kita berbagi bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seseorang pernah memberi saya nasihat. Beliau berkata begini, Pak John, jika engkau ingin dikenang oleh sejarah, maka engkau harus menulis. Karena jika engkau tidak menulis, maka sejarah akan melupakanmu. Tetapi jika engkau menulis, engkau meninggalkan sesuatu bagi generasi yang akan datang. Musa telah membuktikan, Bapak Ibu. Dan kita melihat bersama-sama semua para penulis Alkitab. Mereka tidak akan pernah bisa ditelan oleh sejarah. Mereka tidak mungkin bisa dilupakan oleh sejarah. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena mereka meninggalkan jejak. Tulisan-tulisan tangan mereka, peristiwa-peristiwa perjalanan hidup mereka dengan Tuhan, peristiwa kehidupan mereka bergumul dengan Allah, mereka tinggalkan dalam jejak tulisan mereka, sehingga kemudian mereka tidak bisa terhapus dari sejarah. Saya mendorong kepada kita semua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita bukanlah orang-orang penulis-penulis hebat, Bapak Ibu, yang kemudian bisa menuliskan sejarah perjalanan kita bersama dengan Tuhan, tapi sekurang-kurangnya, jadilah orang yang berani bersaksi, bercerita, bukan hanya kepada anak cucu, bukan hanya kepada sahabat, tetapi kepada orang-orang lain yang membutuhkan kekuatan dan dorongan dari kita. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan, bagaimana pergulatan kita ketika kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan sangat menolong orang lain ketika mereka dalam situasi lemah, ketika mereka dalam situasi terpuruk, mereka akan dikuatkan melalui kesaksian hidup kita. Nah, sesungguhnya melalui cerita itu, kita meninggalkan jejak-jejak kita juga kepada mereka. Walau mungkin kita tidak bisa menulis, Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kehidupan kita menuliskan, menggoreskan kepada hati mereka
tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.